Kopi sendok 2, gula 2 sendok, kopi 3 sendok. Hanya dapat dengar mas parak. Tiba-tiba ada tukang ojek berkata, "Shalom, diantar koma." Karena intan bayangkan di rumah sampai dengan serem tante yang begini, "Nyong, lu mau bawa tante mana lu bawa?" Ayo, tante boleh berdiri semua. Ini dia tahu memang, mungkin dia rasa damai sejahtera. Mungkin dia rasa damai sejahtera gara-gara di rumah suami sompana salom, tukang ojek salom. Ini tukang ojek beda Tadi yang laki mungkin pejabat, ini tahu sampai lebih pikir yang tukang ojek. Saudara, jangan remehkan. Saya punya teman-teman tukang ojek luar biasa. Secapek-capek pun mereka ojek, jam persekutuan doa, simpan motor, di persekutuan doa menyanyi memuji Tuhan. Ini tukang ojek luar biasa. Dan banyak orang bertobat, Tuhan yang tangkap melalui tukang ojek. Sepanjang jalan cerita firman luar biasa. Hanya mama-mama harus dengar tukang ojek bertobat begini, diusul-usul mama dan juga bertobat. Amin. Firman Allah bilang begini, hari Yesus datang tuh satu diangkat, satu tinggal. Lepas nonton film akhir zaman, tukang becak dengan penumpang. Tukang becak ini takut Tuhan, penumpang takut Tuhan. Dia menaruhin tukang becak, lu cari balanya, cepat. Maka hari Tuhan datang. Anda tahu dalam kecepatan tinggi, tukang becak diangkat Tuhan, posisi turun gunung. Mama dan becak sendiri ya, menuju mana? God. Begini beb masuk. Dengar kalau tukang ojek sudah bertobat banyak, saya mau pesan mama-mama bertobat. Kalau mama-mama sudah bertobat, tukang ojek bertobat, hari Tuhan mendekat, pas turun-turun dari bawah yang ini, Tuhan datang. Tukang ojek diangkat dari Supra X menuju ke halaman. Ini memang betul lah. Satu diangkat, satu tinggal. Tuhan angkatnya, mama dia, kenapa kotor itu? Langsung mama main ski air ya. Haleluya, hancurkan. Saudara, dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun mengaku dalam istilah bukan hanya asal babunyi, tapi mengaku dengan totalitas hidup. Anda bisa mengaku Yesus Tuhan kalau Roh Kudus memampukan Anda. Beda saudara, kalau mengaku hanya gara-gara mama Kristen, bapak Kristen, karena memang lahir datang su Kristen, su di gereja ini, baru Anda mengaku itu beda. Petrus juga gitu, 3,5 tahun hadir dengan Tuhan sama-sama, lihat mujizat. Orang tanya, lu dan dia sampai pengecut. Tapi setelah ada Roh Kudus, dia berbeda. Lanjut bro. Ya bro tuh saudara laki-laki, kalau turun bro tuh hernia lah ya. Berasa pendeta mesti tahu bahasa gaul lah. Pendeta juga jangan terlalu ke kampung juga, jadul amat. Pendeta juga mesti ada Facebook, Twitter, BBM. Di Facebook juga tulis ayat-ayat firman kan enak. Kalau baca orang post status, aduh pinggangku tikam. Saya ada kerja lain, hanya kesal dari pinggang tikam di segala orang di dunia maya. Makanya ayat ini berkata demikian. Kalau Roh Kudus sudah pimpin Anda untuk mengaku Yesus dan Anda kenal kebenaran itu secara pribadi, ayat ini berkata, terus yang lanjut, jadi apabila anak, maksudnya Yesus pribadi yang Anda akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada orang mengaku Yesus sungguh-sungguh selain oleh Roh Kudus. Malam ini buka hati buat Roh Kudus. Saya percaya dia tidak dapat dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu. Anda mau duduk di barisan keberapa saja, kalau Anda buka hati bagi dia, saya percaya dia sanggup jamah Anda. Dan Anda akan menjadi orang yang terima Yesus bukan asal-asal, tapi terima Yesus secara teguh, sungguh-sungguh. Anda Kristen sejati. Kenapa? Karena dia membebaskan Anda, dia memberi kemerdekaan bagi Anda yang sungguh-sungguh. Makanya ayat ini berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, dia pakai kata, kamu pun benar-benar merdeka. Anda mau cari kemerdekaan sejati, biarkan Roh Kudus pimpin Anda.
Tidak cukup tahu Yesus, tapi Roh Kudus akan tolong Anda. Yesus bilang, aku pergi, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Yesus sudah tahu murid-muridnya lemah. Yesus kenal mereka di Taman Getsemani. Mereka lari semua. Yesus tahu ini Petrus omong besar saja. Yesus tahu murid-murid sonde bisa kalau sonde ada Roh Kudus. Makanya jangan batasi kerja Roh Kudus. Amin. Jangan batasi. Kalau Roh Kudus kerja itu karena mana kak? Apa mesti baterai taguling? Dia rasa sonde juga. Tanda terbesar Roh Kudus kerja dalam hidup orang bukan taguling-tagulingnya, tapi perubahan hidupnya. Amin. Roh Kudus kerja berubah. Apalah artinya bahasa roh lupa maki? Apalah artinya bahasa roh minta maaf mati di kade? Ada loh. Jangan ini omong betul. Pimpin pujian khotbah hebat mati di karang dempel. Kade itu bukan kelompok doa, ini tanpa terbayar. Mati di kade. Satu dari Sumba baca di Quran di pasir, mati di boleh kali. Tua-tua saya bisa tahan diri. Ini yang diakhiri sambil gajah bergaul dengan Roh Kudus, Roh kuda yang pimpin. Betul lah. Sambil gaul dan Tuhan jadi keinginan daging kuat. Apa-apa najis, otak kotor terus. Pesan istri, mama papa pise mau. Mama bilang enggak. Bukan pise mau, kandang harimau. Mati overdosis obat kuat. Betul, ini omong terang-terang. Supaya yang tua-tua ada niat dong bertobat di malam. Omong memang kasihan ya meninggal di kade begitu baru pulang juga orang bilang mama batu otopsi mayat sakomam tuh mati di kade mah kubur buang mati bikin malu batong istri anak su ada cucu tambah lagi pendeta muda lagi. Aduh, serius pendeta malu setengah mati dengar itu nanti orang pikir batong pendeta semua umat mese lau. Saudara saya mesti ngomong ini sama saudara. Kalau kita mau benar-benar merdeka, biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Lanjut bro. Ya, kebenaran bukan cuma Yesus. Saudara lihat ayat ini berkata begini dalam Alkitab, Injil Yohanes. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Mama, bertobat itu ada dua model. Ada dua tahap. Bertobat yang pertama itu bertobat dari tidak terima Yesus menjadi terima Yesus. Itu bertobat satu kali seumur hidup. Makanya kalau orang altar call Anda di KKR, beta heran kadang-kadang orang senang arti ini. Pendeta A datang, yang mau terima Yesus, gak maju rame-rame. 2 bulan pendeta B datang, yang mau terima Yesus, dong lari lagi. Saudara, terima Yesus satu kali sah. Satu kali seumur hidup. Tetapi ada pertobatan yang berikut, yaitu pertobatan dari karakter. Nah ini semua ketong alami, termasuk beta. Dengar bapak ini bapak mama, dia mau ngomong bapak mama, dia bukan tampil di sini seolah-olah melatok malaikat surga di sini sande. Ketong semua perlu dikikis oleh kebenaran itu. Roh Kudus bekerja bukan saudara sembarangan, tetapi melalui kebenaran firman Allah, dia mengikis karakter-karakter kita, pola pikir kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Orang kalau terlalu banyak ngeroh, tidak andalkan firman Allah, saya khawatir dia terjebak. Dulu Frankie Siombing datang ya, di Merdeka, Stadion Merdeka. Beta waktu itu menjadi ketua dancernya, dancer rohani, dan beta juga dance di waktu itu di Stadion Merdeka, acara Raimuna 10 atau 11 tahun lalu. Frankie Siombing ini kan datang anteng-anteng, tato di badan, for anak-anak muda di Kupang yang menurut beta dosa belajar Alkitab baik-baik. Lihat figur pendeta langsung tergerak mau jadi kayak pendeta. Rame-rame mau tato, rame-rame mau tusuk telinga. Anda kalau sebelumnya sutato lalu Anda bertobat, saya percaya Tuhan terima Anda apa adanya. Pasti Anda tidak usah hapus Anda pun tato juga, saya percaya Tuhan terima Anda. Tapi jangan suka kenal Tuhan baru lihat pendeta bertato Anda pitato. Lah beta bingung deh orang begini. Dengar, Tuhan tidak panggil kita supaya serupa dengan Frankie Siombing, bukan.
Tuhan tidak panggil kita supaya serupa dengan Pak Eben Nobantimo, bukan. Tuhan panggil kita bukan supaya serupa dengan Pater Bernard, bukan. Tuhan panggil Anda bukan supaya serupa dengan Mel Ato. Tuhan panggil Anda supaya semakin hari oleh kebenarannya Dia kikis Anda, Dia bentuk Anda. Semakin hari semakin serupa dengan Dia, supaya orang yang terima Yesus karakternya diubahkan dari hari ke hari. Jadi pertobatan terima Yesus satu kali seumur hidup. Tapi pertobatan dari sifat-sifat tidak baik itu berlaku tiap hari. Dan dengar sekali lagi, saya pun melaluinya. Saudara paham ya? Saya pun melaluinya. Saya kemarin dilantik pendeta penuh di Surabaya dalam kongres gereja kami, EOG, Assemblies of God, Sidang Jemaat Allah, dan saya dilantik pendeta penuh. Pembicaranya wakil GSJ sedunia, David Mohan. Dia bicara, dia pernah ke Amerika, lalu di Amerika ini dia pernah datangi satu gereja ribuan orang. Gereja ribu. Kenapa ribu? Semua ngefans pendeta. Itu pendeta jago khotbah, jago menyanyi, jago main musik. Dia kalau sunai di mimbar, disupegang di pung gitar, dia mulai menyanyi. Itu jemaat histeris. Senang mati. Senang ini pendeta. Gereja penuh. Maka Anda tahu apa yang terjadi? Kemudian David Mohan pergi ke Amerika lagi. Dia pergi di Amerika, kok ini gereja tutup? Dia tanya orang, kenapa gereja tutup? Bukankah pendetanya hebat? Gereja dulu ribuan orang. Langsung ini jemaat cerita dengan sedih. Dia berkata dulu begini, David Mohan soal mau begini, Mameta soal mau terjemahkan di Kupang. Dulu begini, ada pelacur datang gereja. Jemaat ajak pelacur ke gereja. Jemaat ajak ini pelacur, jemaat bilang di pelacur begini, lu kalau lihat ketemu pendeta terlalu hebat. Dia buhot, dia pemain nyanyi, dia main gitar, itu terasa merinding sekali. Dia terlalu luar biasa. Ini pelacur tertarik, kan dia cuma ikut-ikut Tuhan toh. Dia pikir dia mau tinggalkan hidup lama, jadi mau ikut Tuhan. Pelacur pi ya. Pelacur pi tanpa duduk sampai senada. Duduk sudah paling belakang. Maka pendetanya masuk bawa gitar. Pendeta baru angkat tangan, dah bagi seorang sepukul tangan. Ini kisah nyata. Ini benar-benar terjadi di Amerika. Beta belum pernah di Amerika, beta dia seikol bahano. Hanya biar cerita Amerika sedikit. Saudara, lalu waktu dia masuk di pelacur, air mata jatuh. Di pelacur lapar, air mata pelacur tanya, ini satu siapa? Jelas ini satu, pendeta yang tadi dia ngomong, pendeta yang tadi. Langsung di pelacur sedih, pelacur yang begini. Asal lu tahu, dia ini beta pelanggan tetap. Ini kisah nyata. Kabar itu beredar, satu persatu orang yang datang bukan cari Tuhan, cuma cari pendeta, mulai tinggalkan gereja. Mulai tinggalkan gereja, mulai tinggalkan gereja, sampai kosong, gereja tutup. Kenapa? Pendetanya langganan si pelacur tadi. Bukan langganan waktu belum bertobat, aktif khotbah selangganan. Saudara dengar baik-baik, saya pesan sama saudara. Makanya saya bilang, pendeta pun kalau tidak hati-hati bisa ancol. Pendeta pun tidak hati-hati bisa ancol. Beta khotbah di penjara. Khotbah altar call orang maju menangis. Dari semua yang berlutut ada kawan pendeta. Main pendeta kalau khotbah beta rasa terlalu bagus. Ika baju dari dalam, celana kain, ika pinggang tupuri, handayani paling luar biasa. Dia kalau naik khotbah itu beta rasa dia masih sekolah minggu di khotbah. Dia ada di situ. Lalu beta hati kita pukul ini senior nih. Lalu beta tanya penjara penfu ini. Lalu beta tanya sama dia, datang pelayanan kok pak? Dia bilang beta sudah 2 tahun di sini kawan. Sudah 2 tahun kasus apa? Beta tipu jemaat pendoi 110 juta. Pendeta kadang-kadang dia doi lupa ayat. Saudara, baton juga butuh doi. Beta sama putar balik baton juga butuh doi. Saudara pikir baton khotbah ini semua terima kasih. SBP di ini Pertamina baru koinsidensi dia bilang pendeta terima kasih. Dan kayak gini saya berarti mata. Lu putar bagus begini. Kira hidup kita terima kasih. Kerasa lo ikan move dan datang Tapi saudara, jangan gara-gara doi tipu sampai tipu jemaat doi 110 juta. Udah 8, kau kan butuh
omong kosong, pendeta sudah butuh doi. Pendeta siapa yang bilang, soalnya beta ini hanya makan ke Yohanes Pembaptis, balalang lebat, apa? Laron leapa, jemaat kas berbulan, aduh be anti doi, aduh hancurkan, biar bakal laron sa, pendeta mengong. Tahu dia rasa beta rambut itu sekali-sekali dulu di KFC, toh Kentucky Fried Chicken, tapi separah-parah di Kentucky yang kentara kaki, ya, makan gado-gado, toh udah beli kaki. Kenapa apa yang penting? Sama-sama, saudara. Firman Tuhan mengikis kita. Saudara lihat ayat ini, tak lanjut. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 14. Nasihat Paulus kepada Timotius demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Lanjut. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sampai di situ. Bapak mama, ini guna firman Allah. Firman Allah itu mengajar, artinya memberi informasi kepada saudara, dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak paham jadi paham. Itu firman Allah kasih sama saudara. Tapi yang berikut, firman Allah kadang-kadang nyatakan kesalahan. Jadi saya kan tidak percaya saudara di Bobo ini satu-satu rumah tangga masalah apa, supaya khotbah nanti ada singgung. Beta sampai cek, beta berdoa biar beta omong apa, kalau Anda tersentuh jangan tersinggung, jangan. Firman Allah itu menyatakan kesalahan, Bapak Mama. Jadi firman Allah kadang-kadang pendeta khotbah patut tersinggung. Saudara jangan langsung pendeta naik dia pucak sendiri. Jangan saudara, beta mesti omong ini. Anda jangan tersinggung kalau saya bicara kok karena di saudara. Bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena memang itu fungsi firman Allah. Dan yang lebih luar biasa, dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya menyatakan kesalahan. Ayat ini berkata, kalau Anda sungguh-sungguh, dia perbaiki kelakuan Anda. Amin. Dari pemalas gereja, dengar khotbah, jadi suka gereja. Dari pemalas persekutuan doa, dengar khotbah, jadi suka persekutuan doa. Dari kakek, tahu memberi pekerjaan Tuhan, jadi tahu memberi. Ada orang memberi setan, dia setan takut sendiri. Kenapa? Dia pakai ayat, Tuhan Yesus tidak berubah, 1000 ku tidak berubah. Sekali pati murah, tetap pati murah. Selama pedangnya belum jatuh, berarti dia tetap 1000. Saudara, orang model begini mau diberkati maka kek nomor 1. Heran. Mau diberkati jangan kakek. Saudara pikir minta maaf. Batang pi kolbana baru batang pi amedoi di kolbana. Sonde. Beta didik anak-anak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya dengan tim GOJ, Generation of Joel. Kami pernah pergi dengan Talita Dodo. Batang kumpul doa sampai 28 juta. Batang pakai semua untuk pekerjaan Tuhan. Batang bilang, ya mau pi, beli tiket sendiri. Mau, siap. Tinggalkan kuliah beberapa waktu. Tinggalkan kantor beberapa waktu. Berkorban. Mereka pulang, hidup mereka diberkati. Karena kalau sudah berani menabur, Allah yang akan melipat gandakan. Amin. Jangan jadi orang kakek. Nah, kalau batang kakek dengar firman Allah mulai kikis katong, perbaiki katong pun kelakuan. Suami-suami yang sen hargai istri, ya, panggil istri sen pernah manja kok romantis, main fihi sa. Beta rasa mulai dengar firman mulai bertobat, ya. Panggil mama ke, yang sopan lah. Mama, kalau anak nama Tinus mama, kan enak. Kan orang tua bagi beta rasa itu indah. Ini meternya sama kayak orang panggil. Orang jual kayu api. Wow! Nah, saudara jangan pikir bilang suami-suami saya begitu. Ada ibu-ibu dia pulang kita aku mati sendiri. Ada ibu-ibu yang begitu. Kalau ada istri-istri dengan banget cari begitu suami itu paling baik. Cuci piring pel. Udah lu beli buat lu bataguri sampai rame. Karena aku beta yang pel cuci piring wah.
Ada istri yang cari dia suami paling baik, pun dia semua dia. Tapi ada istri juga jajah suami. Suami sama bisa bergerak, suami ngangkat apa-apa dia bilang, anak, biar mama yang kalamari. Aduh, beta kalau rasa nikah dengan istri begini 3 bulan, saya mati sebelah. Coba jalan mulai stroke gara-gara begini, smackdown. Saudara, ibu-ibu, tolong sopan dengan suami juga. Amin. Ibu-ibu banyak yang semula ikut persekutuan doa, bukan tambah rendah hati, tambah hakimi orang. Ini aman betul. Kalau semula saya tahu satu ayat tuh, suami karena obat hari-hari. Betul, ada ibu-ibu yang begitu. Tiap kali pulang suami bernata, dari apa? Mesti fair. Kira tuh. Terasa kalau orang sebertobat tambah lembut, shalom, papa, Tuhan berkata, so makan sayang. Makan semua, aduh sayang berkurang aja. Dia belum makan. Jangan terlalu manja, jangan biar papak semua. Saudara, ini betul betul. Anda dikikis. Makanya pendengar setia UGN, Universal Good News, dengarlah firman Allah. Besok senang ada ibu-ibu yang sementara memasak, dia ada dengar behoto di radio. Saya suka ibu-ibu model begini. Sampai kadang-kadang telepon, Pak, gara-gara panas itu angus. Ibu yang salah. Yang masak mah teliti. Radio itu kan dengar, ada yang dengar radio, lihat radio begini. Dengar, kalau mau masak putar dengar. Lihat radio begini, mau lihat apa? Lihat itu calon tapi hancurkan. Dengar radio bukan lihat radio. Ada nasi angus ke salam melato. Ini kan harapan nasi angus. Kok karena aku harapan lihat radio terus. Ya salah, dengar radio. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang sama saudara bahwa firman Allah mengikis kita. Amin. Roh Kudus akan pakai itu kebenaran membaharui kita. Makanya orang kalau bilang mau bertobat tapi saya tahu pikir dia bisa percaya dia bisa bertobat. Atau mau bertobat mau tunggu di KKR baru baca Alkitab. Di rumah sampai jawab. Betul rasanya orang susah bertobat. Tapi kalau dia ada waktu percayalah, Anda pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Percayalah saudara, Anda pasti mengalami perubahan. Harus optimis bahwa Anda bisa berubah. Kan banyak orang mau berubah, orang bilang bisa. Itu kata orang, pusing amat. Fokus pada kata-kata Tuhan. Ini ayat bilang dia menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat itu kembali kakak, ayat 17-nya bilang apa? Setelah Anda punya kelakuan diperbaiki, dididik dalam kebenaran, maka ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, hanya firman Allah yang bisa merubah Anda. Jam berapa? Hanya firman Allah yang bisa merubah Anda. Saudara, saudara hanya duduk dengar. Beta khotbah tiap hari. Saudara hanya duduk dengar. Enak suka tahu pendeta penderitaan di atas panggung. Baik pendeta menderita begitu bukan doa mah. Beta boleh ancur-ancur, saudara boleh bahagia di bawah. Berasa dengan Tuhan beri kekuatan buat Pamel. Tuhan tolong sambil dengar sambil doakan. Amin. Ketawa. Haleluya betul penderitaan. Lanjut bos, poin mereka. Yang kedua saudara, kalau Anda Roh Kudus sudah memberi Anda kemerdekaan untuk memahami dan mengalami kebenaran. Orang yang dimerdekakan oleh Roh Kudus, dia bukan hanya paham atau mengalami kebenaran, tapi dia juga berani, bahkan dia bisa menceritakan kebenaran itu. Amin. Jangan penakut. Saya setuju dengan seorang teolog berkata begini, William Barclay. Dia mengatakan begini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menyangkal Yesus. Yang pertama, dengan kata-kata kita, aku tidak percaya dia. Oke, Anda menyangkal Yesus. Yang kedua, tingkah laku Anda. Mengaku Kristen, mau tingkah laku jahat. Mengaku Kristen, memakan duit rakyat. Ya, kebanyakan pejabat-pejabat Kristen dengar begini, korupsi. Batempo hati terpupu nama Alkitab, tapi pancuri. Yang bagian dong jam pilih lah. Dia betul, mau dengar situ kenapa? Ada sudah orang tukang tipu daya, sudah ada dia bagus apa? Dia senang lu yang kere.
artinya besok kasih tahu siapa juga yang bagus. Buat ada berdoa sekarang supaya Tuhan siapkan pemimpin hebat nanti untuk kota Kupang. Terserah Tuhan, saya percaya kali ini orang semua Kupang pintar akan pilih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kota-kota Kristen. Dan bikin orang pimpin ini kota soalnya ada ciri khas Kristen lah. Susah jelas ini kota apa. Makanya KKR begini bikin terus. Saya akan bikin terus. Oh bawa Asda bikin di Tode Asda bikin di Lomsai, beta bikin kali ini. Sampai Tuhan cabuin napas baru berhenti. Yesus terlalu baik saudara. Poin kedua tadi saudara. Kakak. Bukan, dia lanjut. Poinnya saya maksud ya. Jadi Roh Kudus memberikan kemerdekaan untuk berani dan bisa bersaksi tentang kebenaran. Sebab banyak orang penakut dan tidak berani. William Barclay mengatakan ada orang yang bisa menyangkal Yesus dengan kata-kata, tindakan, dan yang ketiga ialah sikap diam. Itu pun sebenarnya Anda sih menyangkal. Tahu benar, sana omong. Tahu salah, san togor. Nanti togor, nanti potong san bebas. Togor, saudara, orang yang tahu kebenaran cuma diam sah. Terserah dia. Saudara, Anda kalau model begitu, saya bilang sama saudara, roh Tuhan tidak begitu. Allah tidak memberikan kepada kita roh penakut. Orang-orang muda, saya tidak ajar Anda makan puji juga ya. Bukan dia bilang semangat lalu naik di demo. Salam semua. Firman Allah berkata, orang bongo selalu di sini. Dia maksud bukan makan puji, berani ngomong lah. Ya. Saudara lihat ayat-ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita kopi, sendok 2, gula 2 sendok, kopi 3 sendok. Hanya dapat dengar mas parak. Tiba-tiba ada tukang ojek berkata, Shalom diantar koma. Karena yang tante bayangkan di rumah sampai dengan salam tante yang begini, Nyong, lu mau bawa tante kemana lu bawa? Ayo, tante boleh berdiri semua. Ini dia tahu memang, mungkin dia rasa damai sejahtera. Mungkin dia rasa damai sejahtera gara-gara di rumah suami sampai salam.